Itulah maka Pak Kua di Indonesia tak pernah bertanya kepada perempuan dan laki-laki itu, apakah kau sedang hamil? Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang sedang hamil, pakai suara terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan karena takut riak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia puang, suara kan mantap. Kamu takut riak. Itu bukan takut riak, bongak. Ayo sholat Pak, ayo puasa Pak. Sementara orang tua kita tidak pernah melihat kita besar. Ayah ibu kita melihat kita itu tetap anak kecil yang baru pandai berjalan. Jadi kalau kita ajak dia sholat, kita ceramahi dia melihat kita lucu. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi abtadi'ul imla bismi dzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Ada satu masjid gitu. Jadi nanti kalau sudah bangun berarti ada dua masjid. Ada satu hal yang saya khawatirkan adalah ketika ada dua masjid, takutnya kurangnya jemaah dalam sholat Jumat. Jadi bagaimana nanti solusinya dengan hal ini, Ustaz? Pertanyaan kedua adalah kemarin waktu saya pulang dari Bukit Tinggi ke sini, saya jumpa satu bungkus roti. Tidak tahu siapa yang punya, mungkin orang yang dulu dari saya gitu. Pertanyaannya itu bagaimana hukum memakan itu? Terima kasih. Mati. Aduh, mendoakan supaya mati. Dalam mazhab Syafi'i, satu kampung itu masjidnya mesti satu. Kalau sampai ada dua masjid, maka itulah mengapa dalam mazhab Syafi'i ada orang setelah sholat Jumat itu sholat zuhur, karena dikhawatirkan sholat Jumatnya itu batal. Jadi karena ini kampung kecil, maka ada yang disebut dengan masjid jami', masjid yang ada Jumatnya. Ada yang masjid saja tidak ada Jumatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masjid juga namanya, tapi tak jami'. Makanya nanti ada masjid jami' yang ada Jumatnya. Kita menyebutnya tidak masjid, tapi di istilah tempat kita musola, surau, langgar. Itu sekedar bayangan. Adapun final fatwanya nanti kita tunggu fatwa dari asatis YTWU. YTWU ini punya majelis mubahasah, mereka punya. Nanti masukkan itu Buya dalam mubahasah lengkap dengan apakah dua Jumat seperti mazhab Hanafi. Ini Masjid Al-Azhar, ini Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain, hanya seberang jalan. Berseberang-seberang jalan pun boleh dua masjid, jamaahnya ramai. Nah ini apa nanti masjid yang baru ini hanya masjid saja, bukan masjid jami'. Masjid jami' tetap masjid lama. Nanti hasil mubahasah, karena kita menghormati para asatis, pakar-pakar kita di YTW. Mereka mengkaji itu tentang masalah barang temuan luqatah, maka dia diumumkan selama 1 tahun. Kalau tidak ada pemiliknya, maka penemunya itulah. Sementara kue kok expirednya sore, dibuang mubazir, pemiliknya tak ada. Kalau orangnya itu takwa, menjaga diri dari yang haram. Takwa itu artinya, takwa itu takut, bukan takut takut istri tua, bukan. Kalau orangnya takwa, takwa artinya takut melakukan yang haram, menghindarikan diri dari perbuatan yang syubhat. Sedangkan yang lebih tinggi lagi adalah wara'. Wara' tak mau sekali sama sekali. Famanit taqos syubhat, samar-samar. Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram pun jelas. Wa bainahuma, antara yang halal dan haram, umurun mustabihat. Maka dia samar-samar, tak jelas. Maka kalau dia makan, tak jadi masalah.
Karena barang itu pun mungkin ditinggalkan orang, mungkin kalau disampai busuk. Tapi kalau dia wara, dia takut makan yang syubhat, maka diserahkannya kepada fakir miskin. Kenapa? Karena fakir miskin itu memerlukan, membutuhkan, sedang kita tidak berhajat kepada itu. Kita tak ada hajat kepada itu karena kita punya milik kita. Nah, jadi kalau ustaz sendiri, ustaz takwa atau wara? Ambo tengok dulu apa kuenya. Sebab kalau awak makan pun, karena barang tu sudah pemiliknya sudah, itulah yang disebut dengan apakah masuk dalam kategori wara, apakah masuk kategori takwa. Wallahu a'lam bishawab. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Aku ijazahkan kepada saudaraku dan kepada semua yang hadir di majelis ini, semua riwayat-riwayat, semua kitab-kitab, semua muhadarah, ceramah, ijazah ammah. Mudah-mudahan asa yang fa'ana fid daraini, mudah-mudahan manfaat buat kita dunia dan akhirat. Nanti saya tanda tangan. Kalau ada ustadz guru mengatakan ajaztukum, aku ijazahkan, maka jawabannya qabiltul ijazah, qabiltu, aku terima. Begitu tradisi guru-guru kita dulu. Baik. Silakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama Ana Mare. Pertanyaan ada dua. Yang pertama, bagaimana cara kita mengajak keluarga, abang kakak untuk melaksanakan syariat Islam? Jika kita mengajak, ada saja jawaban untuk mengelak. Yang kedua, bagaimana peran kita sebagai generasi muda yang melanjutkan pendidikan di luar, ketika kita datang di kampung kita lalu kita tampil di tengah masyarakat kita, apakah itu dikatakan sebagai riya? Terima kasih. Selalu orang memahami mengajak itu pakai lisan. Ayo sholat pak, ayo puasa pak. Sementara orang tua kita tidak pernah melihat kita besar. Ayah ibu kita melihat kita itu tetap anak kecil yang baru pandai berjalan. Jadi kalau kita ajak dia sholat, kita ceramahi dia melihat kita lucu. Saya melihat anak saya itu adalah anak yang dulu saya gendong-gendong. Tiba-tiba dia pulang dari kuliah, diceramahinya saya nengok dia lucu. Nanti kamu rasakan setelah kamu jadi ayah. Jadi mengajak itu tidak selamanya dengan lisan, mengajak dengan perbuatan. Ditengoknya anaknya ini sholat 5 waktu, istiqomah, mengajak dengan doa, doakan dia. Adapun mengajak dia dengan cakap, maka kita punya nenek mama alim ulama. Sampaikan ke nenek mama melalui lisan nenek mama. Nenek mama yang ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya sampai bersandar, daunnya sampai benaung, akarnya sampai berselo. Nenek mama, tolong sampaikan begini-begini ke keluarga saya. Lidahnya lidah nenek mama, tapi bahannya dari kita. Itu lebih santun, lebih baik, dan lebih mencapai target. Karena kalau kita, dia tidak hormati kita, dia cuma sayang ke kita, tapi untuk hormat tidak. Nah, ini tentang bagaimana mendakwahi keluarga. Lalu kemudian tentang kita pulang ke kampung, sekolah di UIN, balik ke kampung jadi imam nanti, mengajar ibu-ibu sore Jumat, wirid yasin bapak-bapak malam, mengajar anak sekolah. Riya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya pergi berperang. Mesti ada 2-3 orang duduk sama Nabi belajar agama. Untuk apa? Liyunziru qaumahum, untuk memperingatkan kaumnya, menceramahi kaumnya. La'alla idza raja'u ilaihim, dia balik ke kampung. Jadi kita YTWU memakai konsep balik ke kampung awak, bukan balik ke kampung orang. Balik ke kampung awak. Wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Wa ila Samud akhahum Salihah. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, kepada kaum Madian saudara mereka Syuaib, saudara mereka. Dan ketika mereka berdakwah, ya qaumi, wahai kaumku. Jadi konsep dakwah yang benar itu adalah anak kebun tinggi
berceramah di kampungnya sendiri, bukannya mendakwahi kampung orang. Itulah yang kita lakukan sekarang. Anak dari Talang sekolah kan ke Pekanbaru, kuliah kan balik-balik ke Talang. Dari Kampung Tinggi balik-balik, dari Kebun Tinggi balik-balik. Konsep Islam itu begitu. Oh, ini bukan riya. Riya itu bukan perasaan. Riya itu adalah ajaran agama. Agama mengatakan riya baru riya, bukan perasaan kita riya. Kalau perasaan nanti orang tak ke masjid. Kau kenapa tak pernah ke masjid? Aku kalau ke masjid rasanya riya, maka aku sholat di rumah aja. Pas ditanya bini, di rumah sembahyang? Enggak juga. Nah, jadi riya itu adalah kalau menurut agama riya. Benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, semua orang mengatakan riya. Kalau tidak, tarkul amal li ajlin nas riya. Tak jadi berceramah karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Berceramah karena ingin dipuji orang, syirik. Tak jadi berceramah, kamu jadi mengasih pengajian di Kebun Tinggi, tak jadi, saya takut riya. Riya. Tak jadi tausiah karena takut riya, riya. Beramal karena ingin dipuji, syirik. Jadi maju kena, mundur kena. Lalu bagaimana? Lakukan, bersihkan hati, istighfar, serahkan pada Allah. Antum balik, selesaikan kuliah, pulang, jadi imam. Suara, pakai suara terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan karena takut riya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia puang, suara kan mantap. Kamu takut riya. Itu bukan takut riya, bongak. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Siapa yang tidak melantunkan Al-Quran bukan umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi cari siapa suaranya yang paling bagus. Kenapa Bilal? Karena Bilal itu orang Afrika. Orang Afrika itu suaranya melengking. Itu maka banyak penyanyi-penyanyi rap itu orang Amerika. Orang Afrika, suara mereka itu luar biasa. Michael Jackson, Afrika. Mereka kalau Ambo Sobi kan sadanya. Wallahu a'lam. Silakan dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan Ustaz, jikalau ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang hamil di luar pernikahan, bagaimanakah hukumnya? Dan bagaimanakah bentuk pernikahan ini kalau dilaksanakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompilasi hukum Islam Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Kompilasi hukum Islam pernikahan Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Kalau tak percaya tanya Pak Kua. Dua Pak Kua. Siapa yang nak nikah? Segera siapkan aja fotokopi KTP. Itulah maka Pak Kua di Indonesia tak pernah bertanya kepada perempuan dan laki-laki itu, apakah kau sedang hamil? Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang sedang hamil menikah, nikahnya sah. Kalau mazhab lain tidak. Hanafi, Maliki, Hambali, tak sah perempuan hamil menikah. Di antara dalil mazhab Syafi'i, kenapa perempuan yang hamil itu nikahnya sah? Karena tak ada disebutkan dalam mawani' zawaj yang mencegah sahnya nikah, tak ada. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Tak ada disebutkan situ, tak boleh kamu nikahi wanita hamil, tak ada. Maka kalau ada perempuan hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka secara fikih nikahnya sah. Begitu juga kalau perempuan hamil nikah laki-laki lain, nikahnya sah. Yang jadi masalah bukan nikahnya, anak yang lahir setelah itu. Maka muncul 4 efek. Yang pertama, anak itu tidak bisa pakai bin bapak, karena itu bukan anak dia. Kenapa tak diakui Pak Ustaz? Karena dia mencoblos sebelum hari H. KPU tak mengakui kertas itu. Yang kedua, kalau bapak itu mati, si anak ini tak bisa mewarisi. Begitu juga sebaliknya. Kalau anak ini mati, bapak ini tak bisa saling mewarisi. Yang ketiga, kalau anak pertama ini laki-laki, lahir adiknya perempuan,
dia tak bisa jadi wali untuk adiknya. Karena mereka dianggap saudara seemak, bukan saudara seayah, bukan saudara seibu sebapak. Saudara seemak tak bisa jadi wali nikah. Yang keempat, kalau anak pertama ini lahir perempuan, si bapak ini tak bisa mewalikannya nanti waktu nikah. Karena itu bukan anak dia secara fikih. Walaupun secara gen setelah diperiksa darahnya sama, dites DNA memang anak dia. Dalam Islam DNA tak laku. Yang laku itu adalah nikah akadnya, bukan DNA. Jadi kalau ada orang sekarang, itu anak saya Pak Ustaz, apa buktinya? Ini DNA. DNA tak berlaku. Kapan akadnya, kapan hamilnya, itu baru anak. Jadi yang dipermasalahkan orang selalu di mana-mana pertanyaan itu, nikahkah, sahkah nikahnya? Bukan nikahnya bermasalah, setelah nikah itu baru muncul masalah. Jadi solusinya Pak Ustaz, solusinya jangan nikah kan. Kalau ada orang hamil, jangan nikah kan. Tunggu anak itu lahir. Malulah Pak Ustaz. Kenapa efeknya malu? Perbuatannya kenapa tak malu? Kemana kami kirim Pak Ustaz? Mana aku tahu? Kirim dia ke Bandung. Kalau ditanya orang sedang kemana? S2 belum. Bohong lah Pak Ustaz. Enggak, S2 itu maksudnya sedang berbadan dua. Enggak lah ide. Nah, Joleh. Silakan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambo mau tanya tentang sholat Ustaz. Kebetulan tadi malam Ambo melaksanakan berjemaah bersama, berjemaah sholat jamak takhir. Sementara Ambo melaksanakan maghrib. Di jamak itu dilaksanakan 2 dengan 3. Tapi yang Ambo tidak tahu mau tahu itu sholat Ambo jadi ompek isya. Sementara setelah Ambo sholat ada yang putih-putih. Bagaimana itu penjabarannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan Bapak dua. Yang pertama, Bapak sholat maghrib 3 rakaat. Aku sholat maghrib 3 rakaat, jamak qasar, jamak takdim dengan isya. Isyaknya ditarik ke maghrib. Maghrib dulu, sesudah itu baru isyak 2 rakaat. Alternatif yang kedua, jamak takhir. Salat isya 2 rakaat, usalli fardal isya raka'ataini qasran majmu'an ilaihil maghribi jam'an ta'khiran. Tapi kalau payah menghafal usolli kok panjang, baca pangkal lupa ujung, baca ujung lupa pangkal, baca tengah hilang ujung pangkal. Nah, maka saya salat isya 2 rakaat, jamak qasar, jamak ta'khir dengan maghrib lillahi ta'ala. Jadi isyaknya 2 rakaat atau setelah itu baru maghribnya 2 rakaat. Bapak sudah salat maghrib. Sudah tadi sholat maghrib, lalu kemudian ikut dengan jamaah, imamnya jamak qasar, inyo sholat isya. Maka kalau Bapak ikut 2 rakaat salam, berarti Bapak sholat isya qasar, tidak jamak. Karena tadi sudah maghrib. Bolehkah Bapak sholat qasar? Boleh. Karena jarak dari tempat tinggal ke Batu Tilam sudah lewat 89 km. Maka Bapak boleh mengqasar sholat tanpa jamak. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat di waktunya. Tidak ditarik ke pangkal, tak ditarik ke ujung. Jadi kalau Bapak salam, berarti Bapak jamak qasar. Tapi Bapak qasar saja. Tapi kalau Bapak tidak mau qasar, Bapak mau buat mukim, berarti ketika imam tu salam, Bapak tegak, Bapak tambah 2 lagi, Bapak terhitung mukim. Tapi tidak boleh hukumnya setelah perbuatan. Karena niat itu sebelum perbuatan. Tidak bisa 2 rakaat. Kalau gitu qasar aja lah. Tidak bisa, sebelum sholat itu. Kalau ambo ragu Pak Ustaz, ulang. Namanya sholat i'adah. Salat itu 3. Yang pertama adaan. Usolli fardal isya 4 rakaatin adaan, ada tunai. Yang kedua qada. Usolli fardal isya 4 rakaatin qadaan. Yang ketiga i'adah, mengulang. Salatnya sudah terlaksana. Tapi begitu selesai salam, dikasih tahu orang, tadi tumit kau ada cat. Berarti wuduknya tak sah. Maka salat itu diulang balik, namanya salat i'adah. Salat isya sudah Bapak laksanakan, tapi ragu apakah salat itu qasar tanpa jamak atau salat itu mukim sampai rakaat. Bapak ragu.
maka i'adah, sholat ulang balik. Beko habis isya, sholat isya sekali lagi, sholat i'adah, mengulang yang ragu apakah masuknya kemana. Boleh? Wallahu a'lam. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terakhir. Satu aja pertanyaannya Ustaz. Apa hukumnya panitia kurban mendapatkan daging sama tulang dan kulitnya sebagai upah? Apakah halal bagi panitia, Ustaz? Sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan antara upah dengan hadiah. Bedakan antara upah dengan hadiah. Ada yang dikasih upah, yang ada dikasih hadiah. Yang dikasih upah itu tukang jagal, tukang sembelih, sama tukang kulit. Karena menguliti itu detail. Adapun tukang potong-potong, tukang bagi-bagi, itu tidak dikasih upah, tapi dikasih hadiah. Apa beda hadiah sama upah? Upah wajib ada. Kalau tak ada upah, iko pisau kau naik kate. Itu upah namanya. Hadiah, dapet alhamdulillah, tak dapet. Tidak apa-apa, itu hadiah. Jadi kalau di Pekanbaru di mana-mana saya kasih tahu, tukang potong sembelih dengan tukang kulit kasih dia. Ini upah bapak sebagai tukang potong dan ini satu kupon sebagai hadiah. Jangan jadikan kulit, daging, lemak, kepala sebagai upah. Karena hukum aslinya kurban itu tidak diupahkan ke orang lain. Saya mau menyembelih kurban, saya membeli kambing, habis sholat ambo ambek kambing itu ambo potong sugang, ambo bagi 3. Sepertiga fakir miskin, sepertiga untuk uang di rumah, sepertiga untuk sahabat kerabat tetangga. Dan paling elok fakulu minha, makan seketek, ambil hatinya. Karena Nabi memakan akala min kabidi udhiyati, ambil hatinya, cuci bersih, kasih garam, kasih asam, panggang, makan. Wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan ke fakir miskin. Tak ada hukum asalnya upah mengupah, itu tak ada. Muncullah sekarang karena orang tak bisa motong, dibuat di masjid, musyawarah, lalu kemudian muncullah upah mengupah. Nah, jadi upah itu mesti diambil dari luar, bukan dari situ. Kurban kita tahun ini per orang 2.500.000. Sudah masuk biaya operasional dan upah. Upah siapa? Upah tukang jaga malam. Karena tak mungkin langsung dipotong. Upah jaga malam, upah tukang potong, upah kulit. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Pemandangan sudah cantik, awan sudah muncul, jangan sampai terlewatkan. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat derajat, engkau yang menunaikan segala hajat. Iqdi hajatina, bantu kami menunaikan segala hajat kami ya Allah. Jadikan keluarga kami sekali sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami soleh dan solehah, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Jadikan kami engkau bersaudara karena engkau ya Allah. Bersaudara kami di batu tilam, bersaudara pula kami di surga Jannatul Firdaus. Selamatkan kami dari riba, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.